Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana hari-hari yang lalu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih kelanjutan yang lalu. Judul kita hari ini adalah Adam. Kalau aku nulis, tolong diperhatikan ya. Kadang-kadang aku nulisnya juga masih kurang-kurang huruf. Ya, karena kecepatan berpikir lebih mendahului kecepatan menulis dan berbicara. Makanya kadang-kadang yang diucapkan sama yang ditulis tidak sama dengan yang dipikirkan. Kemarin nulis Adam aja kurang M. Hari ini judul kita adalah Adam di antara ya, iblis dan setan. Nih. Adam di antara iblis dan setan. Kajian yang lalu, beberapa episode yang lalu telah dijelaskan bahwa iblis dan setan masing-masing punya peranan dalam menggelincirkan Adam. Kalau di Bible itu prosesnya begini. Di Bible itu ketika dilarang mendekati pohon pengetahuan, Adam itu tetap kuat. Akhirnya setan berubah pikiran, kalau menggoda Adam nggak bisa ini. Dia nggoda Hawa gitu loh. Baru Hawa makan, baru Hawa nggoda Adam gitu. Tapi kalau di Al-Qur'an keduanya gitu loh, tidak mengatakan urutan demikian. Oke, kenapa sih aku angkat ini? Karena kita sering sebut iblis ya, kita sering sebut iblis. Kita juga kami tambah lebih sering sebut setan tuh. Oh setan itu. Kalau iblis itu masih jarang, setan yang paling sering. Sementara kita tahu apa itu iblis, apa itu setan. Kita tahu nggak apa itu iblis, apa itu setan. Allah menciptakan kehidupan ini ya. Yang paling berperan itu kan tiga ya. Tiga, yaitu malaikat, jin ya, baru manusia. Panggungnya kan ini, panggung permainannya kan ini, aktor-aktornya kehidupan kan ini ya. Kalau ini dari nur, cahaya ya, kalau ini dari api, kalau ini dari tanah. Ini material. Kalau kita tahu di apa, produksi ya, di departemen produksi dalam sebuah perusahaan, material raw materialnya itu nur atau cahaya atau api ya, dan tanah. Inilah, jadi malaikat itu dari nur diciptakan, jin dari api, manusia dari tanah diciptakan. Aku sudah jelaskan kemarin apa beda diciptakan dan dijadikan. Nah, Al-Quran tuh begitu teliti. Kalau kita baca Al-Quran tuh pemilihan kata-kata itu teliti sekali dia. Nah, aktor-aktor kehidupannya ya ini, nanti ada yang lain itu kan pelengkap kehidupan kita. Misalkan ada tanaman, ada batu-batuan, ada tumbuh-tumbuhan ya, ada ikan, ada apa itu ya. Itu pelengkap yang mendukung kehidupan gitu. Cuman yang membangun peradaban secara secara mengambil peran yang paling besar itu ya memang manusia ini. Maka dia
berbudaya, makhluk budaya gitu. Oke. Di tiga ini ya, ada malaikat, jin, dan manusia. Makanya di Al-Quran juga dikatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita itu ibadah ya. Semoga kita ngaji ini juga Gusti Allah hitung sebagai ibadah gitu. Tapi ya itu pesanku, kalau kamu sudah ngaji di sini ya, ilmunya itu jangan berhenti di kamu. Kamu ajarkan ke yang lain gitu. Ya. Karena apa? Zakatnya ilmu itu diajarkan. Kalau kamu sudah punya pengetahuan ilmu, itu kamu berkewajiban untuk membayar zakatnya. Apa? Diajarkan. Gitu loh. Diajarkan kepada yang lain. Dan itu akan menjadi amal jariah. Aku dapat, kamu dapat, dan aku dapat dari kamu tanpa menghilangi hakmu, tanpa mengurangi hakmu. Begitu juga nanti kalau orang kamu ajarkan juga begitu selanjutnya. Itu yang namanya amal jariah. Justru lewat amal jariah inilah kita akan meraih bekal kehidupan kelak itu sebanyak-banyaknya. Karena kalau seperti sholat, puasa, zakat, apalagi haji itu dilakukan waktu kita hidup. Setelah kita meninggal selesai semua. Tapi kalau amal jariah meskipun kita sudah meninggal, selama mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari usaha kita, itu berjalan terus amal jariah untuk kita. Di situ kita istilahnya apa ya? Momen untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya lewat jariah itu. Lewat membantu dakwah, lewat sodako. Misalkan ada pembangunan masjid, langgar, musola atau apalah gitu. Ya. Sodako itu ya banyak ada. Aku punyanya ilmu ya, aku sodako ilmu. Yang punya harta, sodako harta. Yang punya waktu, sodako waktu. Yang punya tenaga, sodako tenaga. Apa yang kalian punya lah ya. Pokoknya belajar hidup baik lah gitu. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Apa itu iblis? Tahu nggak sih kalian? Apa itu iblis? Nggak tahu. Apa itu setan? Kan sering bilang, oh setan. Apa itu? Ya. Coba sih dipikirkan, tahu nggak? Tahu nggak kalian? Apa itu iblis? Karena kadang-kadang kita itu mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu sebetulnya. Kan sering kita mengucapkan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, sementara kita tidak tahu, ya. Oke, kita masih dalam episode Adam, ya. Kita baca di 1, nih ya. Jadi kita gini loh, kalau kita bicara agama itu tidak boleh keluar dari Al-Quran. Karena kalau kita Islam, kalau Kristen Bible ya, kalau komparatif duanya Al-Quran dan Bible gitu ya. Nanti pendapat itu kalau pendapat terserah, tapi argumentasi logika itu harus Al-Quran. Al-Quran itu referensi akademik tertinggi. Kalau ada hadis itu baru kedua, nanti baru ketiga sejarah. Yang namanya hadis itu tidak boleh mengalahkan Al-Quran, apalagi sejarah. Sejarah itu sangat relatif. Sejarah itu tergantung untuk apa dan oleh siapa dia ditulis. Ya, jadi kalau mau mengintervensi kitab suci dengan sejarah, ya Anda belum tahu apa namanya yang aku bilang kemarin, epistemologi dalam berpikir. Gitu. Oke, suratnya ini ya. Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayatnya 34 ya. Perhatikan ya, aku baca di sini. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah maksudnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Di sini iblis dia, yang kalau orang Jawa bilang mokong, menolak, membangkang. Iblis. Ya, perhatikan.
iblis dia. Jadi disuruh sujud sama Allah. Kalau episode lengkapnya kan panjang ini. Malaikat tidak setuju dengan diangkatnya Adam sebagai khalifah, ya. Terus Allah mengatakan akulah yang tahu, ya, dengan ilmu dibantah. Akhirnya Adam dikasih ilmu, ya, yang kemarin itu aku bilang tentang bagaimana Depak salah menyalahkan asma itu, ya, hanya sekedar nama-nama benda. Setelah itu Adam dibilang, ayo coba kamu sampaikan, jelaskan ilmu itu kepada malaikat itu. Dijelaskan. Setelah itu malaikat disuruh, coba kamu jelaskan malaikat. Malaikat tidak bisa menjelaskan karena memang tidak diajari. Maka selanjutnya ini ayat ini, ya, disuruh apa namanya, sujud ibadah, bukan sujud ibadah, ya, sujud penghormatan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Setelah malaikat tidak bisa, ya, disuruh menjelaskan tentang pengetahuan itu, ternyata Adam yang bisa, ya, karena memang Adam sudah diajarkan, ya. Maka mereka pun sujud mereka. Semua sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Iblis tidak mau. Kadang-kadang di sini dijadikan apa itu guyonan atau gimana, aku juga nggak tahu, bahwa kalau soal tauhid itu iblis bertauhid gitu loh. Iblis itu bertauhid, artinya apa? Dia tahu bahwa Gusti Allah itu tunggal gitu loh. Makanya kalau kalian sampai bilang Allah Tritunggal, ada pemikiran begitu, berarti kan kalah dengan iblis gitu. Masih cerdasan iblis. Jadi kalau soal Allah tunggal atau Tritunggal itu sebetulnya logika nalar sehat aja sudah cukup menyelesaikan lah, ya. Jadi di sini ada yang guyonan gini, oh iblis tidak mau tuh sujud sama Adam, itu syirik gitu. Maunya dia sujud sama Allah yang tunggal gitu. Nah, jadi di sini kadang-kadang dipakai entah itu guyonan entah kemana, bahwa iblis itu bertauhid gitu. Ya, artinya dia mau hanya taat tunduk kepada Allah yang tunggal saja gitu. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah gitu. Ya, itulah namanya pemikiran-pemikiran yang semi guyon lah gitu, ya. Oke, sekarang kita lihat, kita lompat ayat ini, ayat 34, 35, lompat satu ayat, ya. Kita masuk ke ayat yang kedua, Quran surat tetap Al-Baqarah, ya, surat 2. Kita lompat satu ayat ke 36. Ya. Aku bacakan. Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga. Keduanya itu kedua kelompok, ya, Kanjeng Nabi Adam dan umatnya. Sehingga keduanya dikeluarkan dari suasana surga, ya. Ketika keduanya di sana itu maksudnya yang bangunan kehidupan yang indah itu, surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Di sini diceritakan bahwa Adam dan pengikutnya sudah diperdaya. Diperdaya oleh apa? Oleh siapa? Setan. Setan. Nih. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana indahnya Al-Quran mengolah kata? Di sini Al-Quran mengatakan iblis, pakai nama iblis. Di sini setan. Tahu nggak apa bedanya iblis dan setan? Tahu nggak? Tahu nggak? Gitu loh. Udah berapa kali ngaji, kemana ngaji, pernah nggak dijelaskan gini? Tahu nggak apa bedanya iblis dan setan itu? Ya, kan indah banget. Di surat sini yang jahat itu disebut iblis, yang menggoda itu, yang nggak mau taat itu. Di sini disebut setan. Ya, orang itu salah memahami, dikirain iblis dan setan itu personal, gitu loh.
Padahal aku sudah bilang tadi, personal yang diciptakan hanya oleh Allah itu adalah malaikat, ya, jin, manusia. Ini aja aktornya 3 ini. 1, 2, 3. Terus iblis dan setan tuh apa sih? Gitu loh. Oh, awas digoda setan. Oh, itu manusia itu seperti iblis. Gitu. Coba kamu pikirkan, tahu nggak apa itu setan, apa itu iblis? Kenapa di ayat 2, 3, 4 pakai iblis? Kenapa di ayat 2, 3, 6 pakai setan? Padahal ini sama-sama yang mengajak kepada kesesatan, yang kita menuju kepada pohon yang dilarang. Ada 2 pohon, pohon yang baik, pohon yang buruk. Iblis, setan mengajak ke pohon yang buruk. Kenapa di sini mengajak keburukan, yang satu disebut iblis dan satu disebut setan? Dulu. Coba kamu pikir dulu. Nanti kalau kamu nggak tahu gimana, ya? Oke, sudah ya? Kamu pikir ya? Sekarang kita ke ayat ketiga. 3. Quran surat Al-An'am, ya, itu surat nomor 6 ayat 112. Oke, begini. Dan demikianlah, ya, untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Perhatikan. Dan demikianlah untuk setiap nabi, ya, kami, Allah bilang, menjadikan musuh, maksudnya musuh untuk nabi yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Maksudnya kebohongan. Lihat ini. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan, gitu loh. Jadi Adam dan pengikutnya begitu keluar dari suasana surga itu karena apa? Korban tipuan yang dilakukan oleh ini, tertipu, gitu loh. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah, gitu. Makanya hati-hati dengan keindahan yang menipu, gitu ya. Dari sini yang kita bisa ambil bahwa nabi, ya, nabi, ya nabi siapapun ini selalu diberikan ada musuhnya, musuh sebagai musuhnya, ya, musuhnya itu apa? Musuhnya itu adalah setan. Jadi setan tuh musuhnya nabi itu. Kalau nabi aja bermusuh dengan setan, terus kira-kira kita sebagai umatnya bermusuh nggak dengan setan? Jangan-jangan kamu berteman nanti. Ya, nabi musuhnya itu apa? Setan. Ini setan ini, ya. Setan. Ya. Kemudian setannya itu ternyata begini. Ini nampak nggak ya di situ, ya? Aku tulis di sini lah, ya, supaya nampak kalian. Nabi, ya, itu ada musuh, ya. Musuh itu siapa? Setan. Setan itu musuhnya nabi, ya. Ternyata setan itu begini, ada yang dari manusia, ada yang dari jin, gitu loh maksud ayatnya. Malaikat, Pak, malaikat nggak ada. Karena aku sudah bilang kemarin bahwa malaikat itu sudah didesain, kalau apa ya, laptop atau komputer, aduh kok laptopku rusak lagi, nggak bisa dibenerin katanya mainboard, ternyata chip
sudah rusak, nggak tahu nanti, mudah-mudahan ada rezeki bisa beli laptop untuk nyimpan data-data kajian kan. Sampai di mana tadi? Laptop. Gimana ya? Aduh, saya minum dulu jadi gopo. Tahu gopo nggak? Alhamdulillah. Laptop atau komputer ya, itu sudah diformat oleh programmernya sesuai yang programmer mau. Gitu loh. Lah, malaikat ini sudah diformat oleh Gusti Allah Agung sebagai programmer agung. Itu dia tidak punya alternatif, dia tidak khalifah, dia tidak makhluk alternatif. Kalau kita ini makhluk alternatif, khalifah itu bergonta-ganti. Maka disebut makhluk alternatif, punya alternatif. Apakah kita akan mendekati pohon yang baik, apakah kita akan mendekati pohon yang buruk, itu bebas-bebas saja, tapi beresiko. Kalau kamu mendekati pohon yang baik begini, pohon yang buruk begini. Nah, nanti fungsi setan ini menggoda kita itu untuk mendekati pohon yang buruk. Jadi drama kehidupan tuh dari mulai zaman Kanjeng Nabi Adam sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat, ya begitu itu. Pertarungan antara baik dan buruk. Minad dulumat ilan nur, gitu ya. Dari dari yang gelap kepada yang terang. Disitulah kita berjuang. Bagaimana kita bisa keluar dari yang gelap menuju yang terang. Episodenya begitu. Nah, sekarang dijelaskan di Quran surat Al-An'am ya, nabi itu mewakili kita ya. Para nabi itu siapapun nabinya, ini mujmal, umum, general. Itu memang ada musuh, selalu ada musuh. Kamu lihatlah sejarah nabi-nabi itu, nggak pernah ceritanya bahwa nabi itu nggak punya musuh, itu nggak pernah. Karena apa? Nabi itu mengajak orang kepada kebaikan, sedangkan yang diajak itu sudah kebelangsak semua. Artinya tidak bisa dihindari pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Nabi Adam sebagai nabi pertama, musuhnya siapa? Ya ini setan-setan ini. Ya. Nanti kita ambil contoh Nabi Ibrahim, musuhnya siapa? Ya itu penyembah patung itu. Nanti Nabi Musa siapa? Firaun. Ya, Nabi Isa siapa musuhnya? Ya, penjahat Yahudi yang berkolaborasi dengan Romawi. Kanjeng Nabi Muhammad siapa musuhnya? Yaitu Arab jahiliyah itu. Jadi semua punya musuh. Nggak ada ceritanya orang dakwah itu seperti di jalan tol, naik mobil kecepatan tinggi, nggak ada hambatan, enak. Nggak. Jalan dakwah itu begini, bos. Kalau maunya enak-enak saja itu bukan dakwah itu. Itu mungkin itu lagi santai ya. Nggak ada. Jalan dakwah itu nggak ada yang enak. Semua itu berliku, menikuk, terjam, dan macam-macam, licin gitu. Dan kamu kira dakwah seperti aku ini begitu dakwah terus orang terima? Oh, enggak begitu. Penolakan tuh pasti ada. Setiap kita menyampaikan, penolakan tuh pasti ada. Tapi jangan putus asa. Seperti kamu dapat pengetahuan dari sini, sampaikan saja. Tertolak itu bukan urusanmu. Yang penting kamu sampaikan. Gitu ya. Oke, sekarang apa? Nabi musuh setan. Musuhnya apa? Setan. Nah, ternyata setannya itu dari mana? Dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Dulu. Nah, dari sini mulai jelas kan? Pertanyaannya setan itu apa? Apa setan itu? Dulu. Ternyata Nabi itu punya musuh, musuhnya setan. Setannya itu dari apa? Dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Berarti setan itu apa? Personal atau karakter? Gitu loh. Ya, personal atau karakter? Coba kamu pikir dulu. Selama ini ngomong-ngomong setan, kenal nggak sama setan? Kalau nggak kenal setan, kamu bisa ditipu setan. Ya, surat keempat, ya. Surat keempat. Nanti kita lihat, ini kan secara umum ya. Nanti yang menggoda Kanjeng Nabi Adam dan pengikutnya itu setan yang dari jenis manusia atau dari jenis jin. Itu kita lihat di sini. Ya. Di nomor 4. Ya, Quran surat, semoga nampak ya. Quran surat nomor Al-Kahfi
Al-Kahfi surat nomor 1850. Kalau kamu tulisanku sulit nomornya ya, diperhatikan. Surat 18 nomor 50 ya. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya. Iblis tidak mau sujud. Dia adalah golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin? Coba. Ini Allah tanya, pantas enggak jin itu kamu jadikan pemimpin? Kamu kan manusia, punya otak, punya akal. Mau nggak kamu dipimpin oleh jin? Kalau nggak mau ya jangan ikuti. Dulu. Ini retorikanya bagus sekali kalimat ini. Pantaskah kamu menjadikan dia jin dan keturunannya itu sebagai pemimpin selain aku? Kita ini maka disebut abdi. Kita ini abdi. Kita punya sesembahan yang agung, punya bos gitulah gampangannya. Bos kita itu apa? Allah. Jadi kita hanya tunduk kepada Allah. Kita hanya mau dengan aturan Allah, bukan aturannya jin, iblis, dan keturunan-keturunannya. Makanya kalau ada hukum-hukum yang ditawarkan dengan rayuan-rayuan oleh jin dan iblis, lewat tipuan-tipuan tadi, hati-hati. Kita hanya tunduk kepada pemimpin kita, yaitu Allah. Ya, lihat ini. Pantaskah kamu menjadikan dia, maksudnya iblis ini, dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka itu adalah musuh. Lah, kau musuh kau jadikan pemimpin ya. Kalau keblangsak ya salah kau. Oke, sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Artinya pengganti pemimpin yang seharusnya dia mau dipimpin Allah, diganti dengan pemimpin iblis, padahal dia itu musuhnya. Tuh loh. Ngerti di sini? Nah, sekarang yang akan kita kaji di sini itu iblis. Ya. Iblis. Bentar. Ternyata yang menggoda Kanjeng Nabi Adam itu, yang tidak mau tunduk, itu namanya, semoga nampak ya, iblis. Iblis ya. Ternyata iblisnya itu dari golongan jin. Sebentar, supaya kalian paham. Dari golongan jin. Nih. Ya. Aku jelaskan di sini. Ini nabi secara umum, nabi siapapun ya, punya musuh. Setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya siapa? Setan. Setan itu dari bangsa apa? Bisa dari bangsa manusia, bisa dari bangsa jin. Ya. Terus kita kembali, kita lihat ke episode Kanjeng Nabi Adam. Ya. Di Quran surat Al-Kahfi surat 1850. Siapa yang membangkang di episode itu? Ternyata iblis. Iblisnya itu dari mana? Dari bangsa apa? Ternyata dari bangsa jin. Jelas kan? Yang membangkang itu iblis dari bangsa jin. Yang masalahnya kalian belum tahu kenapa pembangkang di sini disebut iblis, ya? Kenapa di sini disebut iblis? Kenapa di sini disebut setan? Ini pembangkang gitu aja lah ya. Pembangkang. Kenapa? Kenapa pembangkang di sini disebut setan? Kenapa pembangkang di sini disebut iblis? Dan dari sini sebetulnya kalian sudah tahu bahwa setan itu adalah apa? Personal atau karakter? Coba. Personal atau karakter? Dari sini kamu tahu bahwa setan itu bukan personal. Personal itu jin, manusia itu personal. Setan itu karakter. Makanya manusia itu juga bisa jadi setan. Bisa setanan. Jin juga bisa setanan. Manusia bisa jadi iblis. Jin juga bisa jadi iblis. Pilihan tak ada di tangan kalian. Apakah menjadi manusia yang baik, apa
yang taat apa pembangkang? Ya. Kalau membangkang yang jadinya iblis, jadinya setan. Cuman apa bedanya iblis dan setan? Ya? Ngerti? Kamu perhatikan ayat ini ya. Ayat ini ya. Di Al-Baqarah 34. Perhatikan. Al-Baqarah 34. Al-Baqarah di 36. Di sini dia disebut iblis. Aku perhatikan ini. Di sini dia disebut iblis ya. Si pembangkang itu loh. Kenapa disebut iblis? Ya. Karena dia melakukan pembangkangan atas dirinya sendiri. Sendiri. Ya. Maka dia disebut iblis. Ketika siapapun dia, baik jin dan manusia, ketika dia melakukan, kalau aku bilang pembangkangan itu berarti pembangkangan terhadap hukum-hukum Gusti Allah Agung ya, paham ya? Ketika dia melakukan pembangkangan sendiri, baik itu jin, baik itu manusia, ya, kan aku sudah bilang tadi, pembangkangan setan dan iblis itu karakter bukan personal ya. Maka ketika jin dan manusia melakukan pembangkangan sendiri, maka dia disebut iblis. Kalau sendiri disebut iblis. Ya. Oke. Di sini dia masih sendiri. Kan dia kau sujud. Iblis tidak mau sujud. Dia membangkang. Si jin itu membangkang dia. Maka dia disebut iblis karena masih membangkang untuk dirinya sendiri. Si jin itu. Kita tahu jinnya dari mana? Dari sini, dari surat Al-Kahfi 50. Karena ada kemungkinan yang jadi iblis dan setan itu bisa jadi jin, bisa jadi manusia. Tapi di surat Al-Kahfi dijelaskan jin yang membangkang. Dia masih sendiri, maka disebut iblis. Kecuali di surat 36. Kenapa dia disebut setan? Ya, di 36 ini kenapa dia disebut setan? Karena dia sudah bersama, tidak sendiri tapi bersama. Atau ajak-ajak atau mengajak. Di sini Kanjeng Nabi Adam dan umatnya diajak bareng-bareng dengan setan untuk mendekati pohon yang buruk itu. Ngerti? Kejahatannya, pembangkangannya mereka sudah jamaah. Gitu loh. Kenapa mereka bisa tergoda? Karena lupa. Nanti setelah lupa bagaimana nanti kita bicarakan di episode yang berikutnya. Ya. Di sini pembangkangannya sudah bersama antara setan yang menggoda berikut Kanjeng Nabi Adam, berikut umatnya, maka dia disebut setan. Nih, ya. Karena bersama-sama pembangkangan disebut setan. Ya, setan. Ini dia. Ya, jelas di sini. Atau gampangnya begini, aku beli minuman, katakanlah, atau gampangnya apa ya? Kalau di sini dulu ada topi miring gitu ya. Aku beli minuman topi miring, berapa satu botol gitu ya, atau vodka atau apalah yang bisa memabukkan. Aku minum di dalam kamar. Aku minum sendiri. Sampai aku puas, aku mabuk. Itu aku iblis. Mana tadi? Iblis. Karena apa? Aku sendiri. Ya. Tapi ketika aku beli minuman katakanlah 5 botol dan aku undang teman-teman, nah, ketika kami sudah bergerombol, itu setan dia. Bukan iblis lagi. Ya, aku kira analogi ini gampang ya, diikuti ya. Gampang sudah begitu jelas, masa nggak ngerti gitu. Jadi sekarang kalian sudah ngerti apa itu iblis, apa itu setan ya. Sekarang kita simpulkan itu gini jadinya. Jadi yang selama ini kalian bingung apa itu iblis, apa itu setan, sekarang sudah ngerti lah. Oke, sebentar ini agak error ini ya. Jadi gini ya kesimpulannya, iblis dan setan itu karakter bukan personal. Karakter.
manusia-manusia yang jahat-jahat itu iblis dan setan, itu karakter, tapi dia manusia. Personalnya ya, personalnya yang bisa menjadi iblis dan setan, personalnya ya, itu bisa jin, ya, bisa manusia. Kalau malaikat enggak. Nih, ya. Sekarang iblis itu dari kata ablasa. Artinya apa? Putus asa dia, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Kalau setan itu ini banyak ini artinya. Apa bisa menjauhkan, bisa penggoda, ya, dan macam-macam, DLL. Jadi makanya kalau kita pakai bahasa Bible ya, begini. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon terlarang, maka di saat itulah Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Ini dia, menjauhkan. Jadi dosa itu memisahkan antara manusia dan Allah, begitu. Kalau bahasa Bible begitu, terpisah. Sebetulnya itu ya sama dengan menjauhkan. Ini setan ini, ya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Aku ulangi lagi. Iblis, setan itu karakter. Jadi bukan personal ya. Personalnya siapa? Bisa manusia, bisa jin. Iblis itu apa? Putus asa dia, ya. Setan itu apa? Bisa menjauhkan, bisa penggoda. Makanya ada godaan setan yang terkutuk gitu. Oke, dari sini semoga kita bisa ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah tulis, salah semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.